Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita satu detik pun dalam perjalanan kehidupan kita. Dia selalu setia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Ketika kita senang, ketika kita susah, Dia menjadi sahabat kita yang abadi. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh memasuki dalam minggu yang kedua di tahun 2022. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita. Pagi hari ini saya ingin membawa jemaat Tuhan tentang waktu. Ya, kita akan belajar tentang waktu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat 1. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita berbicara tentang waktu, setiap kita punya waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang tidak punya waktu di sini? Tidak ada Bapak Ibu. Semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini pasti punya waktu. Sejak dia lahir, remaja, pemuda, sudah berkeluarga, lansia, punya waktu. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap kita punya durasi waktu yang sama. Puji Tuhan. Tidak ada perbedaan saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dan saudara sebagai jemaat Tuhan sama-sama punya waktu, durasi waktu yang sama. Tidak ada perbedaan. Jangan pikir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kami hamba-hamba Tuhan maka waktu kami lebih banyak. Karena seseorang punya pangkat yang tinggi maka waktunya lebih banyak. Karena seseorang punya kekayaan yang melimpah maka durasi waktunya lebih banyak. Yang miskin, yang kaya, yang konglomerat, semua waktu, durasi waktunya sama. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah punya waktu yang sama dengan orang tua mereka. Ya, tidak ada perbedaan. Setiap kita punya durasi waktu yang sama. Satu hari 24 jam. Kita tahu itu semua. Ada di sini yang satu hari dia hanya 20 jam? Gak ada kan? Gak ada kan Bapak Ibu? Masing-masing kita dalam satu hari satu malam punya waktu, punya durasi waktu 24 jam. Lalu dalam satu minggu itu Bapak Ibu kita punya waktu 7 hari. Tidak ada Bapak Ibu, siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini yang punya waktu 5 hari dalam satu minggu. Kamu orangnya bandel. Waktumu, ya durasi waktumu dalam satu minggu itu hanya 5 hari saja. Kamu bandel sih. Kamu miskin.
Waktumu dalam 1 minggu itu hanya 5 hari saja, tidak boleh lebih. Oh, kamu kaya raya karena uangmu banyak, karena hartamu banyak, maka ada nilai plus samamu. Saya tambahkan waktu, durasi waktumu dalam 1 minggu itu menjadi 8 hari. Oh, tidak ada, saudara. Betapa adilnya Tuhan itu, haleluya. Iya. Kita punya waktu yang sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Tidak ada perbedaan 1 detik pun, tidak ada. Ya, 1 detik tidak ada perbedaan, Bapak Ibu. Coba misalnya ada seseorang, waktu dia 24 jam 5 detik. Hanya 5 detik saja perbedaannya. Itu 5 detik saja, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi Allah yang luar biasa itu memberikan kepada manusia waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada yang 28 hari, mungkin tahun ini bulan Februari. Kalau ada Bapak Ibu yang usia yang lahir tanggal 29, kalau nggak salah ya tahun ini. Kalau ada Bapak Ibu tanggal lahirnya tanggal 29, nggak tahu kapan dirayakan ulang tahunnya. Ya. Ada yang 28 dalam 1 tahun, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31, dan ada yang 32. Ada 32? Hah? Benar, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Bapak Ibu. Ada yang 27 hari? Nggak ada, palingan 28. Itu pun udah setiap tahun. 29. Itu pun udah setiap tahun. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Bilala ngarong di tahun nanti 10 bulan 1 tahun nanti. Mula sempat 10 bulan adong di Urion bejol mangamar Natal. Jol menghabis akhir tahun. Ibana pa imahod dope. Atau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus 11 bulan. Tidak ada. Dia Natal pertama. Ya kan? Kenapa? Karena hanya 11 bulan. Tetapi sekali lagi betapa luar biasanya Allah itu yang menciptakan, yang memberikan waktu kepada manusia secara merata, secara adil. Baik yang miskin, baik yang bodoh, orang pintar pun tidak bisa menambahkan waktunya. Oh, saya pintar. Orang lain bisa menciptakan, yang pintar bisa menciptakan bom atom, tetapi orang pintar itu juga nggak bisa menambahkan waktu bagi dia sendiri. Puji Tuhan. Wah, yarong ibigi hamuna sada buku tulisan, dia menciptakan sebuah waktu, menambahkan waktu bagi dia. Sejauh ini Bapak Ibu saya belum menemukan tulisan tersebut. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang waktu, bahwa setiap kita punya waktu, setiap kita punya durasi waktu yang sama, tidak ada perbedaan. Lalu kalau demikian Bapak Ibu, apa yang membedakannya? Nah, ini yang terpenting. Di sini masing-masing orang berbeda. Tuhan sudah memberikan jatah kepada tiap-tiap kita, mulai dari yang kecil sampai orang tua, punya waktu yang sama dan Tuhan adil di dalamnya. Tetapi apa yang menjadi perbedaannya? Sehingga nanti Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini selesai, kita dapat melihat kembali di tahun 2021.
kita seperti apa mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi perbedaannya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam hal manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada pada kita. Puji Tuhan. Bukan seberapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah waktu satu hari, satu malam itu 24 jam terlalu sedikit bagi kita? Atau sebaliknya terlalu banyak? Saya pikir Tuhan sudah memperhitungkannya, puji Tuhan. Tidak ada yang terlalu banyak dan tidak ada yang terlalu sedikit. Artinya porsinya sudah pas. Satu hari, satu malam Allah sudah rancangkan. Ketika dia menciptakan dunia ini. Jadi jauh-jauh hari Allah sudah menciptakan waktu. Jadilah petang. Di situ waktu mulai ada. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memanajemen waktu tersebut, mengatur waktu tersebut, sehingga waktu yang satu hari 24 jam, 7 hari dalam satu minggu, dan ada yang tanggal 29, 28, 30 dan 31 dalam satu bulan, dan 12 bulan dalam satu tahun. Disinilah letak perbedaan kita. Anak-anak sekolah, waktumu dalam satu hari ada 24 jam. Bagaimana engkau mengatur waktumu? Bagaimana engkau pintar dalam hal mengatur waktumu tersebut? Ada orang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia hambur-hamburkan waktunya. Bapak Ibu, waktu tidak bisa dikembalikan. Sehebat-hebatnya manusia, manusia tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah lewat tersebut. Walaupun ada orang berkata seperti ini. Di media sosial pernah saya baca, seandainya waktu bisa diputar kembali, alai molongau dan ngolowau waktu diputar kembali. Bekunadil do itada. Molo diputar waktu itu kembali, ya semua yang kita alami harus kita alami lagi. Betul? Jangan pulanya tidak adil, ya kan? Kita mau waktu itu diputar kembali, tetapi kita maunya hanya yang senang-senang saja. Kita maunya hanya yang ketika kita dapat berkat. Begitu kita di dalam kesusahan. Makanya seandainya saya bisa memutar waktu yang sudah berlalu itu, saya tidak akan pernah hidup di dalamnya lagi. Karena apa? Karena itu terlalu menyakitkan. Bayangkan saya harus dilahirkan kembali, padahal saya sudah berkeluarga. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan alami penderitaan-penderitaan yang selama ini saya alami. Tidak bisa waktu yang sudah lewat itu kita kembalikan lagi. Waktu tidak bisa juga diberhentikan. Misalnya Bapak Ibu, kita lagi bermalas-malas. Aduh, sepanjang hari ini sepertinya saya lagi malas nih. Dah, waktu saya perlambat dulu lah. Tidak bisa Bapak Ibu. Seberapa hebat pun Bapak Ibu manusia tidak akan bisa memperlambat waktu yang ada, puji Tuhan. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Lalu sehebat apapun manusia, seorang pelari maraton, dia tidak akan bisa mengejar waktu, puji Tuhan. Aku kan pelari lau, asa sunguna, ku kejar jo waktu, dia lari Bapak Ibu, dia lari. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Waktu nggak bisa diberhentikan, waktu juga tidak bisa kita kejar. Karena dia apa? Karena dia sudah ada aturannya. Luar biasa Tuhan itu ya. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan itu? Betapa luar biasanya Tuhan mengatur waktu tersebut.
Tidak ada orang yang bisa memperlambat, nggak ada orang juga yang bisa mempercepat. Dia sudah konsisten di situ. Mulu terlambat waktu nadi jamu munai, waktu munai dona salah. Kita banyak kemudian yang waktu itu jam kan, biar kamu na jami, bang nai pelebat tamu, jam di colma, nggak jam sia. Alai baik kamu may sengaja hamu ma jam munay jam pitu asa sungun na labat jun narohamuna. Hola di jamu munay do terlabat. Dang nagabe terlabat di jamu ni jolma. Ndak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau kita percepat jam kita. Alana tong kesukaan kan modem. Ya kan? Ada orang kesukaannya tidur. Hobi tidur. Ada orang. Karena kesukaannya tidur, maka jam yang di rumahnya pun dipercepat. Tetapi itu pun hanya di rumahnya, di tempat lain tidak. Nah sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu yang 24 jam dalam satu hari satu malam tersebut menjadi waktu yang sangat berharga. Puji Tuhan. Itu sebabnya orang lain mengatakan time is money. Betapa berharganya ternyata waktu tersebut Bapak Ibu. Tetapi luar biasa, walaupun waktu itu demikian berharga, bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu membeli waktu. Ngarong hari bigiamuna adong nama waktu. Pendiri Facebook pun beli waktu. Gak bisa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu itu berharga. Tapi walaupun berharga, tidak bisa dibeli oleh siapapun. Waktu itu adalah waktu yang sangat berharga dan dimiliki oleh semua manusia. Puji Tuhan. Di sini keadilan daripada Tuhan. Orang miskin punya waktu, orang bodoh punya waktu. Maaf Bapak Ibu, orang yang begini pun punya waktu. Orang gila punya waktu. Itu na gabi ala gila imana gabi 20 jam imana sehari saborngin. Udah. Sama. Tetapi yang jadi persoalannya adalah bagaimana kita mengefektifkan, bagaimana kita memfungsikan seefektif mungkin waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketika waktu itu berlalu, bahkan satu detik pun berlalu, kita tidak akan bisa kembalikan lagi. Kita kurang lebih 1 jam ada di tempat ini. Tapi kita nggak bisa kembalikan lagi Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika berada di rumah Tuhan serius, puji Tuhan. Dang boy nono taga ulangi coba. Nang pe arong nak kaning mampir rekaman. Olah rekaman itu boy diulangi. Tetapi waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi aktivitas kita, fungsikan, efektifkan waktu yang ada, jangan sia-siakan. Jangan sampai engkau menyesal. Waktu itu sangat berharga. Dan inilah satu-satunya hal yang paling berharga dimiliki oleh manusia. Bukan uang, bukan deposito yang ada di bank, bukan tanah yang beribuan hektar. Bukan itu yang paling berharga. Ternyata waktulah yang paling berharga. Puji Tuhan. Dan luar biasanya ini adalah yang paling berharga dan dimiliki oleh semua manusia. Seseorang berhasil diperhadapkan yang berhasil dan yang gagal. Yang berhasil bukan karena lebih banyak waktunya Bapak Ibu, enggak.
Yang gagal bukan karena lebih sedikit waktunya, enggak, sama-sama punya waktu. Ya, anak sekolahan, sama-sama kalian punya waktu yang sama. Tetapi kenapa temanmu bisa pintar? Kenapa temanmu bisa berhasil? Kenapa temanmu bisa juara? Karena apa? Karena dia pergunakan, fungsikan waktunya sedemikian rupa. Sementara teman-temanmu belajar, engkau sibuk dengan menghambur-hamburkan waktumu di luaran sana. Engkau sibuk dengan menghambur-hamburkan waktumu di sekolah. Hanya badanmu saja yang ada di sekolah. Tetapi pikiranmu sedang merancang, oh nanti dengan geng saya, dengan teman saya ke sana. Akhirnya apa yang diajarkan oleh gurumu buyar, nggak ada yang kamu ingat satupun. Nah demikian juga kita berada di tempat ini Bapak Ibu. Ketika kita berada di suatu tempat, ketika kita berada di tempat ini, kita sama-sama punya waktu yang sama dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita memfungsikan waktu yang demikian singkat itu, waktu yang ada itu, sehingga kita menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya tempat duduk yang sama selain yang ada di tempat ini. Kita punya ruangan yang sama, AC, angin cepoi-cepoi. Tetapi Bapak Ibu, kita belum tentu sama-sama menikmati pujian-pujian yang dibawakan oleh para hamba Tuhan. Mengerti maksud saya? Haleluya. Betapa berharganya waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangankan 1 jam, 1 detik pun sesungguhnya kalau hilang dari dalam hidup kita, itu harganya sudah luar biasa. Makanya orang mengatakan waktu adalah uang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya jauh-jauh hari Alkitab sudah mengingatkan kita semua. Alkitab sudah mengingatkan umat manusia oleh karena pentingnya waktu tersebut. Saudaraku, waktu yang diberikan Tuhan itu ada limitnya, ada batasnya. Batasnya kapan? Batasnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah habis waktu kita. Itu sebabnya selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, jangan hambur-hamburkan waktumu. Ada orang habis waktunya hola di lapo tuak, dungo ibana, batu lapo tuak, minum. Ada orang yang menghabiskan waktunya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga jangan sesali orang lain bisa mempergunakan waktunya sedemikian baik, lalu dia berhasil, engkau pun cemburu kepada dia. Oh ini Tuhan tidak adil. Bukan Tuhan yang tidak adil, tetapi dia yang tidak mampu memfungsikan waktunya dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kematian, tidak ada satu orang pun yang mengetahui berapa lama dia akan hidup. Kita juga tidak bisa mengatakan, nah saya masih muda, saya masih kekar, saya masih kuat. Mulai dibereng di Facebook, justru akan aposo-poso budang perjudi lewat. Karena apa? Karena itu misteri. Itu sebabnya selagi kita masih bernapas, selagi waktu masih ada pada kita, kita fungsikan, kita atur waktu kita sedemikian rupa, kita pakai waktu kita sedemikian rupa. Puji Tuhan. Amat terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa Alkitab jauh-jauh hari sudah mengingatkan umat manusia tentang waktu.
Yang pertama tadi dalam pembacaan kita Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk melahirkan dan dilahirkan. Ada waktu untuk bersedih. Ada waktu untuk berbahagia. Dan ada waktu untuk mati. Nah ini yang paling mengerikan. Ada waktu untuk meninggal. Ini yang paling mengerikan. Sekaligus menjadi membahagiakan. Puji Tuhan. Ya, bagi orang-orang percaya kematian itu satu kebahagiaan. Karena apa? Lewat itulah kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya umat gereja Pentakosta Mandala tidak usah takut menghadapi kematian. Puji Tuhan. Iya. Karena kita sudah jelas Kita sudah jelas arahnya kemana. Begitu kita selesai kita seperti bion ngajelas piarana. Segala sesuatu ada waktunya. Berarti ada limitnya, ada batasannya. Batasannya apa? Ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Haleluya. Anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kaum bapak, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kaum ibu juga jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terasa singkat sesungguhnya. Segala sesuatu ada waktunya. Berarti kita tidak selamanya ada di dunia ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ketika waktu itu sudah berlalu, itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Maka yang terjadi adalah banyak manusia menyesal dan menyesal. Tetapi hanya sekedar menyesal. Mubala ma'al inang ni gelekku Matse gudang do ari-ariku dina tahun nasal pui sia-sia. Di tahun nebaruon ikon hu pergunahon nama waktu ki. Alai holan sebatas hata-hata dui. Kita bereng musaibana. Batong mula-mula tusi. So naidokon di situ keluarga arwana kembali ke laptop. Alayang go umat gereja Pentakosta Mandala dan kembali tu masa lalu. Aku sudah meninggalkan masa laluku dan mengarah pandanganku ke depan. Itulah yang dilakukan, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, puji Tuhan. Kita mau meninggalkan masa lalu kita. Masa lalu kita adalah masa di mana kita menghambur-hamburkan waktu kita. Dan kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, tahun 2021, berapa banyak waktumu untuk Tuhan? Harusnya di dalam hidup kita ini, semua waktu kita sungguhnya harus untuk Tuhan, puji Tuhan. Oh, tidak mungkin Pak Pendeta. Jangankan hamba Tuhan yang full time. Saya ini jemaat yang biasa. Bagaimana mungkin semua waktuku untuk Tuhan? Siapa bilang Bapak Ibu? Kalau saya katakan waktumu semua untuk Tuhan, berarti setiap hari engkau sembah sujud dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam juga, sampai juga sambung jam 6 paginya juga, sambung terus sujud kepada Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya. Atau datang ke tempat ini mulai pagi sampai pagi lagi, berarti 24 jam setiap hari ada di gereja. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Ketika saya sebagai seorang pelajar, saya mempergunakan waktu saya seperti untuk Tuhan, puji Tuhan. Itu sebabnya lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, puji Tuhan. Engkau pelajar, pergunakan waktumu dengan baik, belajar engkau dengan baik, itu pun sudah seperti kepada Tuhan. Engkau sebagai seorang supir,
Engkau sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, lakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Jadi sesungguhnya waktu kita ini karena Tuhan yang memberikan. Maka sesungguhnya semuanya kita persembahkan kepada Dia. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Saya kan jemaat biasa. Ya udah, waktu saya 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Sehingga ketika dia di gereja begitu luar biasa alimnya. Begitu dia di rumah alim juga, tetapi di luaran sana kita nggak tahu. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Engkau sebagai seorang pedagang, waktumu juga bisa engkau berikan kepada Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita tidak tahu Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak tahu usia kita. Apakah 80, 70, 60, 50, 40 dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Coba satu orang dalam Mazmur 90 ayat 12. Silakan dibaca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari di situ bukan maksudnya Bapak Ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari Nabadiyah. Karena apa? Karena dikatakan di situ ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Hari-hari kita ini demikian singkat. Itu sebabnya pemazmur katakan, Tuhan ajar saya menghitung hari-hari saya. Jangan sampai hari-hari saya ini berlalu begitu saja. Jangan sampai waktu 24 jam itu ada yang terlewatkan, ada yang tersia-siakan. Oh, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur meminta kepada Tuhan supaya ia betul-betul mampu memakai waktunya itu sedemikian rupa, sehingga ia memperoleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Hanya orang-orang yang bijaksana yang mampu mempergunakan waktunya dengan baik. Ketika engkau mempergunakan waktumu sia-sia, kamu hambur-hamburkan waktumu kepada hal-hal yang tidak berfungsi, kepada hal-hal yang tidak benar, sesungguhnya engkau bukan orang yang bijak. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita ini demikian singkat. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, silakan dibaca. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Perhatikanlah kamu bagaimana hidup. Gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu jangan menyesal. Jangan katakan kenapa dia berhasil. Kenapa dia sukses di dalam kehidupannya. Lihat Bapak Ibu, hari-hari ini jahat. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Berapa waktu kita Bapak Ibu? 24 jam, 1 hari. Tuhan bukan tidak bijaksana. Tuhan bukan kurang bijaksana kalau membuat waktu satu hari 1 malam 24 jam. Justru disitulah luar biasanya Tuhan. Jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan waktuku tidak ada, Tuhan waktuku sangat singkat.
Tuhan, waktuku hanya lebih sedikit daripada orang lain. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Puji Tuhan, setiap kita punya waktu. Setiap kita punya durasi waktu yang sama, tidak ada perbedaan. Tidak melihat apa yang menjadi aktivitasmu. Tidak melihat apa yang menjadi pekerjaanmu. Mungkin pekerjaanmu hanya kecil Bapak Ibu. Ketika engkau memfungsikan, mengefektifkan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan baik, saya yakin dan percaya pekerjaanmu yang kecil tadi, usahamu yang kecil tadi akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau sudah menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Puji Tuhan. Kita punya waktu yang sama. Tetapi yang membedakannya tiap-tiap kita adalah bagaimana kita mengatur waktu tersebut. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini demikian panjang. Saya katakan demikian panjang. Karena ada 365, 366 hari yang harus kita lalui. Tapi sesungguhnya ini adalah waktu yang singkat. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan, waduh, behatok masa tahun nanti. Baru kita merayakan Natal. Baru kita baru. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Waktu-waktu ini demikian singkat. Waktu-waktu ini demikian, hari-hari ini demikian jahat. Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selagi kita masih hidup, ini adalah kesempatan kita yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Waktu sudah Tuhan berikan kepadamu. Sama-sama kita durasinya, sama-sama kita punya waktu. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita mengatur waktu tersebut. Dan Tuhan sudah ingatkan kita jauh-jauh hari. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Itu sebabnya pergunakan waktu yang Tuhan beri secara baik. Jangan sampai engkau menyesal. Ketika engkau menyesal, engkau tidak mampu mengembalikan waktu tersebut. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang hidup ini harus. Sekali lagi katakan, harus
pergunakan waktu kami Tuhan. Selagi kami masih ada Tuhan, selagi kami masih kuat, karena ada batasnya Tuhan. Ada batasnya Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi ini. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami pergunakan waktu kami untuk Tuhan. Ketika kami karyawan, kami pergunakan waktu kami untuk Tuhan. Ketika kami berdagang, berusaha, kami pergunakan semuanya untuk Tuhan. Apapun bidang profesi kami Tuhan, semua waktu kami pergunakan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami akan melihat Bapa di dalam sorga. Ketika kami memfungsikan waktu kami dengan baik Tuhan, dalam hari-hari kehidupan kami, dalam minggu-minggu kehidupan kami, dalam bulan-bulan kehidupan kami, dalam tahun-tahun kehidupan kami akan meraih sebuah keberhasilan Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan.